Baik, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Ibu suaranya jelas ya? Jelas. Baik. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi di pembelajaran kuliah aljabar linier ya. Yang mana sekarang masih dalam pertemuan kedua ya, yang dilakukan secara daring. Begitu ya? Oke, untuk mengawali perkuliahan dari ini, Ibu absen dulu. Silahkan yang belum membuka kameranya dibuka dulu. Kita akan absen. Ya, jawab hadir atau ada secara lantang ya kalau namanya Ibu panggil. Yang ditutup kameranya walaupun join Ibu alfakan. Sudah ya, udah nggak ada susulan lagi ya. Baik, dah yuk kita mulai pembelajaran ya. Oke, sekarang materinya apa? Bukunya sudah punya belum? Sudah, Bu. Sudah punya ya? Datang, Bu. Ini kan ya Anton Howard ya, atau Howard Anton ya. Aljabar linier sesuai dengan rencana pembelajaran yang dijelaskan dalam RPS ya. Pertemuan ke-1 kedua adalah tentang apa itu? SPL awal-awal SPL homogen ya. SPL homogen dan non homogen. Oke, udah dibaca belum bukunya? Baru juga dipegang Bu ya. Baru juga Bu kemarin datang, ini baru dipegang. Silakan yang punya buku paketnya dibuka dulu ya. Yang punya buku paketnya dibuka dulu. Kita lihat di halaman bab 1 ya. Sistem persamaan linear dan matriks. Kita ke SPL-nya dulu ya. Matriks mungkin ke pekan depan. SPL-nya dulu kita lihat. Di situ ada definisi ya. Contoh bentuk dari persamaan linear. Boleh yang udah punya bukunya bisa dibaca-baca ya. Ini Ibu punya diktat Howard Anton ya. Kita lihat. Nah, ini muncul di kalian? Muncul, Bu. Muncul. Ya. Baik, yang sudah ada bukunya boleh di matchkan dengan yang Ibu tampilkan ya. Bahwasannya yang Ibu tampilkan ini pun dari rangkuman atau suatu diktat dari para pakar ahli matematika yang dikutip salah satu sumbernya adalah sumber utamanya ada dari Howard Anton ya, yang kalian pegang ini bukunya ya. Howard Anton yang jilid edisi kelima, kalau yang isinya sama aja sih. Yang belum punya bukunya silahkan dilihat dulu, ini sama dengan yang di buku. Hanya saja kalau di sini contoh soalnya dikit ya, lebih banyak yang ada di buku. Oke. Sistem persamaan linear ya, ini materi sebenarnya SMP ya, SMP SMA ya. Ada sistem persamaan linear ya, sistem persamaan kuadrat ya enggak, sistem persamaan kubik. Yang membedakan tuh apanya? Linear dan kuadrat apa bedanya? Kalau linear itu ada apa? Variabelnya pangkat 1 ya. Itu namanya SPL atau sistem persamaan linear. Kalau kuadrat jelas berarti dia pangkat 2. Dan begitu pun dengan sistem persamaan kubik ya. Berarti dia pangkat 3. Itu ya. Ciri khas atau kamu harus membedakan ini, misalkan ada persamaan. Ini bentuknya persamaan apa? Jangan malu-maluin anak PMTK. Ya, kalau variabel pangkatnya 1 pasti dia SPL. Begitu ya. SPL katanya definisinya adalah suatu sistem yang memiliki M persamaan dan N-nya variabel.
Oke, ini persamaan yang disimbolkan dengan A sebagai koefisiennya ya. X adalah variabel bebasnya dan B adalah konstantanya. Matriks yang SPL mempunyai M persamaan dan N yang variabel. Dalam suatu sistem persamaan linear ya, jika disajikan dalam beberapa SPL, contoh halnya yang ini. Ini disebut persamaan 1 ya, persamaan 1, persamaan 2, sampai dengan persamaan M gitu ya. Dari kumpulan SPL ini ya, yang ada beberapa koefisien dengan variabel dengan ordo yang berbeda, bisa dibentuk dalam suatu matriks ya. Matriks yang diperbesar dari suatu SPL yang diketahui. Gimana bentuknya? Sama penulisannya ya. Kalian cukup ambil koefisiennya saja. Jadi kan ini koefisiennya A ya, X kan variabelnya begitu ya. Cukup ambil koefisiennya saja. Kalau ini contoh SPL-nya kita buat dalam suatu matriks yang ini, berarti jelas. Berarti di sini ordo 1 kali 1 adalah A11 begitu ya. A12 sampai dengan A1N di sini. Nggak tahu berapa di sini, banyak di sini ya. Ke kolomnya pun sama, A21 sampai dengan AM1 ya. Sedangkan untuk konstantanya bergeser masuk ke dalam suatu matriks yang diperbesar. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal misalkan diketahui dua persamaan linear atau tiga SPL bentuk dalam suatu matriks, berarti kalian cukup tuliskan koefisiennya saja sesuai dengan ordonya. Gitu ya. Contohnya ini misalkan ada dua persamaan ya. Ini adalah dua SPL, ini adalah contoh dua persamaan SPL ya dengan variabelnya X. Kalian perintahnya adalah ubah SPL berikut ke dalam bentuk matriks yang diperbesar. Gitu ya. Cukup tulis koefisiennya saja sesuai dengan titik ordonya. Oh, berarti ini ordo 1 kali 1 gitu kan ya. Yang ini adalah 1 kali 2. Berarti ini berapa? 2 kali 1, ya ini 2 kali 2. Begitu ya. Berarti 2, 3, 4, sedangkan konstantanya geser ke dalam. Bu, kok nggak rubah muatan menjadi negatif? Tidak. Ini bukan pindah ruas ya, tapi matriks yang diperbesar. Jadi jangan sampai ini mentang-mentang di sini sama dengan ketika dikedalamin jadi negatif 4. Tidak. Paham sampai sini? Bisa ya diikutin ya. Cukup tuliskan nilainya saja tanpa merubah muatan nilainya. Kalau di sini 4 ya tulis 4, di sini 5 tulis pun 5. Gitu ya. Oke, solusi atau pemecahan SPL ada dua. Yang pertama, solusi konsisten dan tidak konsisten. Maksudnya gimana? Silakan dilihat dulu. Yang konsisten ada dua, tunggal dan majemuk atau solusi banyak. Silakan dilihat. Ini nggak ada di modul ya, nggak ada di buku ya ini ya. Ini perlu dibahas tidak ini? Ini di modul kayaknya nggak ada sih, langsung ke OBE ya. Langsung ke penyelesaian matriks dengan elemen Gauss-Jordan, sistem OBE. Lanjut aja ya. Nah, langsung ke OBE nih. Sesuai dengan yang di buku saja.
Silakan yang punya bukunya boleh dibuka, ada di halaman berapa? Eliminasi Gauss. Mulai dari halaman 5 ya. Sorry, halaman 10, halaman berapa ini? 8. Halaman 8 sama nggak kalian? 8, 9 gitu ya. 10, 11 sampai dengan 15 itu adalah eliminasi Gauss ya. Ini sama dengan sebenarnya udah pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya ya kalian ini ya, tentang penyelesaian matriks dengan menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Silakan dibaca, ini teknisnya aja. Nanti kalau prakteknya langsung ke contohnya aja ya. Ya, juga contohnya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, yuk perhatikan dulu sebentar. Kalau teorinya mah tinggal dibaca ya. Kita langsung pemahaman ke contohnya aja. Ini sama dengan yang mata kuliah kemarin sih, ya. Ini soalnya perintahnya disajikan dalam bentuk SPL, ya. Berarti sebelum menyelesaikan eliminasi Gauss-Jordannya harus diubah ke dalam bentuk matriks dulu, gitu kan ya. Nah, ini SPL-nya kita ubah ke dalam bentuk matriks ya. Berarti ini 1, 3, min 2, 0 ya. 2, 0, 0. Benar ya? 1, 3, 0, 2, 0, 0. Nah, cek lagi yang baris keempat, 2, 6. Ini 0 yang X3-nya ya. 0. Ya, X4-nya 8, 4, 18, 6. Ya, ini kan si soal ini dibikinnya lurus ya tulisnya ya. Ini jangan terkecoh nih. Kalau kayak gini kan nggak ada X4-nya ya. Ya nggak? Perhatikan variabelnya X1, X2, X3. Ya, langsung ke X5 kan? Artinya di sini ada X4 dan di sini pun ada X6. Tapi nilainya tidak ada, maka di sini cukup tuliskannya 0. 0 gitu ya. Ini pun sama. X1, X2-nya tidak ada. Ya, langsung ke X3. Maka 1 dan 2-nya 0, 0. Paham ya? Bisa ya? Ini yang nutup kamera coba dibuka dulu. Biar ibu kayak nggak ngaca, kayak nggak omong sendiri nih. Ngapain kalian tutup kamera? Kamu belajar dibuat efektif ya, biar ibunya semangat, kalian pun semangat terima ilmunya. Peraturannya adalah buka kameranya ya, Siti Kasmawati, Iis, Tu Dewi. Kalau mau belajar ya, jangan ngara absennya doang. Ya. Udah gede lah, udah semester 3 ya. Yang kayak gitu diomongin ya. Sampai sini bisa diikutin ya? Bisa ya? Oke, nah, nanti kalau nanti soal, misalkan soal disusunnya tidak, ini kan nulisnya lurus kan gitu ya, lurus, ketahuan kalian tuh, ininya kosong, ininya kosong. Kalau soal nanti penyajian soal yang tidak lurus, tidak simetris disajikannya, kalian harus paham, harus cerdas tuh. Oh, ini nggak ada variabel X3-nya, berarti dia 0. Jangan main hajar aja tulis. Ya, nanti salah akan ke bawahnya. Begitu ya. Udah, sampai sini dapat matriks perbesarannya. Oke, tujuan kita adalah apa? Mengenolkan ya, mengenolkan, dan sini. Mengenolkan matriks sampai dengan ke sistem persamaan yang paling sederhana. Nah ini. Kayak gimana caranya? Yang pertama, katanya tuh lihat. Dengan menambahkan negatif 2 kali baris pertama pada baris kedua dan keempat. Coba kita cek. Dengan menambahkan negatif 2
Ini ada nggak di buku ya? Harusnya ada sih. Di bukunya ada enggak? 132. Oh ini. Silahkan dilihat di halaman 12, contoh 6 ya. Halaman 12, contoh 6. Itu soalnya sama dengan yang Ibu tampilkan di sini. Ya, jadi yang punya buku boleh dicocokkan. Ya, Sumiarsi jangan ngantuk Sumiarsi. Nah, kamu udah nutan, udah ngantuk gitu. Makanya ini Ibu curiga yang off kamera ini jejaknya nggak ketahuan. Apakah lagi selonjoran di kasur? Oh, ya. Ibu juga pengen selonjoran di kasur siang-siang gini ya, panas ya. Ya, dia nggak Nuha. Ya, Revan, enak aja selonjoran. Ibu juga pengen selonjoran terik siang gini daripada ngomong aja kan. Tapi kan nggak begitu ya, nggak gitu. Kalian ada waktunya belajar, di waktunya siang hari gitu kebetulan. Ya, lanjut ke ini ke bukunya sama ya soalnya ya. Ya sama Nuha ya. Persamaannya sama, matriksnya pun sama. Jadi bisa dicocokkan lah. Kalau di buku kan, oh sama ya nggak ada pinggirnya ya. Yuk kita coba kita teliti dulu. Negatif 2 dikali baris pertama. Kita ambil di sini ordo 1 kali 2 dulu di sini ya. Di sini ya, ordo 1 kali 2 ya. Dengan menambahkan negatif 2 dikali baris pertama, berarti negatif 2 dikali baris pertamanya adalah 1 ya. Min 2 kali 1 berapa? Min 2 ya. Min 2 pada baris kedua apa nih? Baris utama pada baris kedua dan keempat maka akan mendapatkan gimana ini maksudnya? Oh, oke. Min 2 kali 1 min 2 min 2 kali baris pertama pada baris kedua dan keempat maka akan mendapatkan ya gini. Kalian lihat baris keduanya. Lihat baris kedua dan baris pertama, ya. Lihat baris kedua, lihat baris kedua dan baris pertama. Cek dulu baris keduanya, ya. Ini kan ada 2 ya. Nah, supaya dia 0 di sini, gitu kan ya, maka baris pertamanya dikalikan dengan negatif 2. Negatif 2 kali 1 kan negatif 2, ya. Negatif 2 tambah 2 adalah 0. Cek lagi ya yang sebelahnya. Negatif 2 dikali 3 adalah 6. Min 6. Benar ya? Min 6 tambah 6 adalah 0. Cek baris yang ke sini, yang keempat. 0 kali min 2 adalah 0 kali min 2, 0. 0 tambah min 2, min 2. Benar di sini. Ya, kita cek yang keempat. Cek yang keempat di sini. Karena ini kan belum 0 ya di sini ya. Cek yang keempat. Min 2 kali 1, min 2. Ya, min 2 tambah 2, 0. Ya, lagi misalkan. Min 2 kali 3, 6. Min 6 tambah 6, 0. Dan seterusnya. Kita cek yang terakhir ya, biar sama enggak. Min 2 kali 0, 0. 0 tambah 6 adalah 6. Benar ya. Tujuan pertama adalah mengnolkan kolom pertama. Ya, buat ini 0, ini 0. Kebetulan ini udah 0 ya, biarkan aja udah. Itu ya, sampai sini bisa diikutin ya. Selanjutnya, dengan mengalihkan dengan negatif 1 dan kemudian menambahkan negatif 5 dikali baris kedua kepada baris ketiga. Oke, satu-satu dulu. Gimana maksudnya ini? Dengan mengalihkan dengan negatif 1 dan kemudian menambahkan negatif 5 kali baris kedua. Oke, perhatikan kalian baris kedua dan baris ketiga. Ya, satu tahap dulu. Oke.
2 dulu apa 3 dulu nih? 1 dan kemudian menambahkan negatif 5. Oh. Dan kemudian menambahkan negatif 5 kali baris kedua. Oh, gini aja berarti. Mana ya supaya mudah ya ngejelasinnya. Nih, gini aja. Gini aja. Min 1 kali 5, min 5. Min 5 tambah 5. Min 5 kali 1, 5 kali 5, 0. Oke, perhatikan kok baris kedua dan baris ketiga ya. Gini cara ngitungnya. Baris kedua dikali negatif 5. Ya. Baris kedua dikali negatif 5. Cek yang baris ketiga di sini ya. Min 1 dikali min 5 adalah berapa? Min 1 kali min 5 berapa? 5. Ya. Dikurangin 5 adalah 0. Benar ya. Cek lagi sebelahnya. Min 5 kali min 2 berapa? 10. 10 kurangin 10. 0. Benar ya. Cek lagi yang terakhir yang ujung sini ya. Min 5 kali min 1, 5. 5 dikurangin 5, 0. Benar. Itu ya. Oke, lanjut. Katanya apa lagi tuh? Kepada baris ketiga dan negatif 4 kali baris kedua kepada baris keempat maka akan memberikan Oke. Sekarang fokus kalian di baris kedua dan baris keempat. Tahu baris ya? Jangan sampai ibu ngomong baris nggak tahu baris. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, kolom pertama, kedua, sampai dengan kolom ke-7. Ya. Fokus ke baris kedua dan baris keempat. Oke, cek. Caranya gini. Min 4 dikali negatif 1, positif 4. 4 dikurangin 4 adalah 0. Ya, lagi. Min 4 kali min 2, positif 8. 8 kurangin 8, 0. Cek lagi yang terakhir ya. Min 4 dikali min 1 berapa? Positif 4. 4 dikurangin 6. Oh 2 ya. Coba cek lagi. Min 4 kali min 3 12. 12 dikurangin 18 6. Oh, ibu salah pengali kali ya. Harusnya min 4. Jangan berisik, nah. Min 4 kali min 2 8. 8 kali 8 0. Min 4 kali 0 0. Min 4 kali min 3. Coba di buku negatif atau positif? Positif juga ya? 4 kali min 4 kali itu min 4 tambah 6 2. Tambah tapi ya. Min 4 kali min 3 12. Dapat kayu. 12 dikurangin. Oh. Ya. Berarti cara ngitungnya dari baris keempat dulu nih, ya. Gini. Cek yang baris keempat kolom ketiga ya. Di sini 4 ya. Ini 4. Oke. 4 ini gini. 4 dikurangin negatif 4 kali min 1. Min 4 kali min 1 berapa? Positif 4 ya. Ya, 4 dikurangin 4 adalah 0. Cek lagi yang baris di sini. Ya, ini 18 ya. 18, save 18. Min 4 kali min 3 adalah 12. Ya, positif 12. 18 dikurangin 12 adalah 6.
Jadi bergeraknya dari yang mau diubahnya. Lagi, cek lagi. Sama yang cocokannya di buku ya. Harus sama nih, kalau nggak sama ada yang salah. Lagi, ini 6 ya. 6. Min 4 kali min 1, positif 4. Ya. 6 dikurangin 4, 2. Lagi ya. Kalian cek ya di sini. Nah, ini baris keempat. Ini 8. Ya, kita mau ubah yang di sini kan. Min 4 kali min 2, positif 8. 8 dikurangin 8, 0. Paham nggak? Ya, jadi awalnya adalah si awal yang di sininya itu pengurangnya adalah yang mau diubahnya. Kita kan mengubahkan baris keempat kan? Ya, baris keempat yang mau diubah. Maka pengurangnya adalah baris keempat. Baru pengalinya adalah baris yang lain. Kebetulan ini pakai baris yang kedua. Gitu ya. Sudah dapat ya? Dengan mempertukarkan baris ketiga dengan baris keempat dan kemudian katanya ditukar nih. Ditukar dengan dibagi dan kemudian mengalihkan baris ketiga dari matriks yang dihasilkan dengan 1/6 maka akan memberikan bentuk eselon berikut. Oke. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Bu, kenapa begini sih gitu ya? Gini, tujuan kita adalah menyederhanakan persamaan linear. Jadi X1-nya harus ada 1 aja, X2-nya harus ada 1, X3-nya pun harus ada 1, sampai dengan X6-nya harus 1. Ya. Sampai sini sudah selesai belum sampai sini? Perhatikan, ini sudah 1 nih, X1 ini X1 kan? Ya, ini X1. Ya, yang ini adalah X2. Sudah 1. X3 belum 1, masih ada satunya di sini. Sorry, X3. Ya, X3 masih ada satunya ya, min 2 dan 1. Kemudian X4 sudah ada 1, 2 aja. X5 pun sudah 1, 2 aja. X6 masih ada 2 nih, 3 dan 1. Konstantanya masih ada 2, 1 dan 1/3. Maka harus diubah. Diubah hanya setiap variabel hanya ada 1 koefisien. Begitu ya. Tujuan di sini adalah mencari 1 variabel 1 nilai. Nih kayak gini. Kita kan akhirnya begini ya. X1-nya hanya ada 1. X2-nya hanya ada 1. X3-nya hanya ada 1. Kenapa? Kan di sini ada dia, di sini min 2 ya. Gitu kan ya. X4-nya ada berapa nih di sini? Sudah 2 ya, 0 dan 4. X5 pun sama 2. X3-nya X3. Oh, ini salah nih. X4, X5. Ini berapa sih? 7 ya. 7, 6, 6-nya 1, 5-nya 2, 4-nya 2 nih. Kok 4-nya ada 2 nih, 4 dan 2 ini salah ya? 4 dan 2. 4 dan 2. 3-nya 1, 2-nya 3, 1-nya 1. Cek dulu sampai sini, dilihat dulu, boleh cocokkan dengan yang di bukunya. Oke, dari sini ke sini baris ketiga dan keempat ditukar ya. Tuh, baris ketiga dan keempat ditukar posisinya. Ketiga dan keempat tukar posisi ya. Dengan mengkalikannya 1/6. Coba kita cek.
6 dikali 1/6, 1 kan ya. Harusnya kan di sini satunya ya. Di sini di matriks di baris keempat. Karena dia ditukar, maka ditulis di baris yang ketiga. Lagi, 2 dikali 1/6. Hasilnya adalah 1/3 ya. Dibalik penulisannya yang tadinya di matriks di baris keempat menjadi baris ketiga. Ya, ini dibalik baris ketiga dan keempat ditukar posisinya, kemudian baris keempat dikalikan dengan 1/6 ya, sederhana. Kemudian apa lagi tuh? Dengan menambahkan negatif 3 kali baris ketiga pada baris kedua dan kemudian menambahkan 2 kali baris kedua dari matriks yang dihasilkan pada baris pertama, maka akan menghasilkan bentuk eselon baris tereduksi. Maksudnya gimana tuh? Kita lihat dulu. Min 3 kali baris ketiga. Min 3 kali 1 min 3. Pada baris kedua. Oke. Min 3 kali 1. 3, 0. Oke. Perhatikan di satu-satu dulu ya. Dengan menambahkan negatif 3 dikali baris ketiga pada baris kedua. Stop sampai sini dulu. Ya, kita telaah. Kita lihat di baris kedua dan baris ketiga. Ya, lihat baris kedua dan baris ketiga. Oke, kita mau ubah baris kedua nih. Mau ubah baris kedua. Berarti pengurangnya adalah baris kedua. Baris kedua, di sini baris kedua ya. Ini baris kedua. Gitu ya. Cek. Dan ini sudah 0 kan ya. Cek yang di sini yang 31 nih. Oke. 3 ditambah negatif 3 kali 1. 3 ditambah negatif 3 kali 1. Negatif 3 kali 1 berapa? Negatif 3. Ya. 3 ditambah negatif 3. Min kali plus adalah negatif. 3 dikurangi 3 adalah 0. Ya. Lagi. Yang ini. 1 ditambah negatif 3 kali 1/3. Negatif 3 kali 1/3 berapa? Negatif 1. Ya. 1 ditambah negatif 1. 1 ditambah negatif 1. Ya. Berarti dia 0. Nah, sampai sini sudah benar. Gitu ya, pelan-pelan bacanya, mempraktikannya pelan-pelan. Nah, sampai sini kita tulis persamaan linearnya. Cek. Ingat ini baris pertama ya, atau variabel pertama, variabel kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ini adalah konstanta. Kalian bisa samakan dengan di buku ya. 42 20 66 123. Ini ada tahap yang nggak dituliskan di sini nih ya. Dilihat di bukunya. Dilihat yang di buku. Ini ada yang nggak ditambahkan di sini. Kemudian menambahkan 2 kali baris kedua. Ini kan belum selesai ini sebenarnya. Itu ada di buku finalnya. Lihat. Dan kemudian menambahkan 2 kali baris kedua dari matriks yang dihasilkan pada baris pertama. Oke, berarti kalian
membuat ininya 0 nih, ya, kali 2. Oke, 2 kali berapa ini? 2 kali 1, 2 dikurangi negatif 2 adalah 2 dikurangin 2 ditambah min 2 adalah 0. Lihat di bukunya, 0 benar ya. 2 kali 2, 4 di sini. Lihat baris kedua. Lihat baris kedua ini. Lihat baris kedua. Yang ini nih ya. Nah, ini lihat yang ini. Lihat yang kolom keempat baris kedua. Ya. 2 kali 2, 4. 4 tambah 0, 4. Ya, sama yang di buku juga sama. 2 kali 0, 0 tambah 2, 2. Ya. Nah, ini juga sama nih. 2 kali 1, 2. 2 ditambah negatif 2 adalah 0. Ya. Jadi ini sampai sini belum selesai. Yang selesainya ada di buku. Ya. Ini baru sampai ini doang nih. Min 3 kali baris ketiganya saja. Belum sampai dengan 2 kali baris keduanya. Ya. Yang finalnya di buku ada. Ya, makanya ini sama ini nggak sama nih, nggak sesuai. Karena ini matriksnya belum beres. Ya, kita lihat yang di buku matriksnya. Cek benar nggak? Baris pertama, ya berarti X pertama hanya 1 ya, yaitu 1 ya. Berarti 1x1 ya. Baris kedua, kolom kedua hanya 1, berarti hanya 3x2. Kolom ketiga ini 0 ya, 0 sesuai dengan tadi matriks yang final. 0 sama 1 berarti dia 1x3. Kemudian untuk yang kolom keempat hanya ada 2 dan 4 ya. Kan tadi dikalikan 2. Maka ada 2, 4x2 dan 4x4 dan 2x4. Untuk yang x5 hanya 1 yaitu 2x5. X6 pun hanya 1 ya, hanya X6. 1x6. Sedangkan ini kolom terakhir adalah konstanta, sama dengan konstanta. Hai, yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini adalah konstanta. 0, 0, 1/3 dan 0. Sampai sini ya, yang pusing lihat bukunya. Bukunya lebih jelas. Sudah sampai dapat persamaan linier sederhananya. Ya. Silahkan dilihat dulu. Udah ya. Sampai sini kita ubah. Kita sederhanakan penulisannya. Ya. X1 ini geser membuat sama dengan ya. Lihat ini. Yang tadinya positif jadi negatif ya. Plus jadi min. Plus jadi min. Gitu ya. Sama X3 pun sama. Berarti geser yang 2x4-nya. Negatif 2x4. X6-nya 1/3. Nah, sampai sini bisa dilakukan substitusi. Ya, substitusi balik atau back substitution ya. Jika kita mencapai nilai-nilai sebarang R, S dan T, ini kita simbolkan ya, bahwa R-nya untuk R itu untuk apa? Untuk X2 ya. R untuk X2, S-nya untuk X4, T-nya untuk X5. Kenapa Bu disimbolkan? Karena variabelnya di sini bebas. Kita nggak tahu nilainya berapa. Ya, cukup disimbolkannya saja. Maka himpunan pemecahan tersebut akan diperoleh secara rumusnya yaitu X1 masukin. Katanya tadi dimisalkan X2-nya adalah R, ya, berarti min 3R. X4-nya adalah S, berarti min 4S. X5-nya tadi katanya T, berarti min 2T. Gitu ya. Lanjut. X2 sama dengan R. Ini X2 sama dengan R. Oh ya, X2 tadi ini ya, sama dengan R. X3 sama dengan min 2X4. Berarti min 2 kali S. Ya, karena X4-nya adalah S.
X4-nya adalah S, X5-nya adalah T, ini T ya, sesuai yang dimisalkan, X16 1/3. Ya, sampai sini tidak perlu dicari berapa nilainya, cukup sampai sini sudah benar. Sampai sini dulu, sebelum ke perhitungannya, silahkan. Nah ini kalau kita kembalikan lagi sama ya, kayak gini ya. Panjang ini ya. Oke, kalau pertanyaannya sampai dengan bagaimana himpunan pemecahan masalahnya, cukup dituliskan sampai sini saja. Sudah benar ya. Tidak perlu dicari X-nya atau nilai RS dan T-nya. Ya, itu adalah penyelesaian linear atau pemecahan sistem persamaan linear ketika kita mengubah ke dalam matriks yang diperbesar dengan beberapa sistem persamaan linear yang diketahui. Tadi ada berapa sistem SPL yang diketahui di soal? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Dari 4 SPL ini ya, perintahnya adalah pecahkan tuh. Pecahkan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Pecahkannya cukup sampai dengan pemecahan masalah di variabelnya saja. Sampai sini saja sudah. Nanti kalau mau lanjut lagi pakai yang pakai pemisalan lagi. Bisa ya sampai sini ya. Lebih jelasnya ada di buku. Oke, silahkan dilihat di bukunya. Ya, contoh 7, contoh 8, itu pun sama ya. Lihat contoh 7 di buku. Ya, contoh 7 pun sama, itu ada. Oh, kalau contoh 7, perintahnya kita dibalik. 1, 3, min 2. Oke, kalau contoh 6 ya, contoh 6 tadi dari SPL ke matriks. Gitu ya. Kalau contoh 7 dari matriks kita ubah ke SPL. Perintahnya lihat. Ya. Disajikan dalam soalnya adalah suatu matriks. Berarti kita mengubahnya ke dalam bentuk SPL yang sudah disederhanakan. Ini kan sudah sederhana ya. Jelas kelihatan nih. X1 di sini ada nggak? Ada nggak di sini? Ada ya. Oke. Kita lihat yang di bukunya aja. Ya. Contoh 7 dari matriks kita ubah ke SPL. Kalau tadi contoh sebelumnya Ibu jelaskan, dari SPL ubah ke dalam matriks. Ya. Oke, lihat di contoh 7. Disajikan dalam soalnya adalah bentuknya matriks. Kita ubah ke dalam bentuk SPL. Yang pertama kelihatan dalam matriksnya. X1 tambah 3X2 min 2X3, X4-nya 0. Ya, karena tidak ada. 2X5, X6-nya 0 sama dengan 0 sebagai konstantanya. Untuk yang baris kedua, X1, X2-nya 0. Ya, X3-nya 1, X2-nya 2, X4, X5-nya 0, X6-nya 3 sama dengan 1. Untuk yang baris ketiga, dari mulai 1 sampai dengan 5 itu 0 semua ya. Sisa tinggal X6 sama dengan 1/3. Ini lebih mudah nih. Dan di situ tinggal misalkan ya sampai sini. Berarti sudah sederhana kan ya soalnya ya. Tinggal dimisalkan. Mana nih?
Sampai sini sudah dimisalkan, ya. Berarti yang si X2-nya menjadi R gitu. Ya, X3-nya menjadi S, X4-nya menjadi T. Ya, dapatlah itu X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Itu ya, itu perbedaan contoh 6 dan contoh 7. Kalau contoh 6 dari SPL, beberapa SPL yang kompleks kita ubah ke matriks, ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke SPL yang sederhana. Kalau yang contoh 7 dari matriks yang sudah sederhana, yang sudah homogen, kita ubah ke SPL, ya. Baru kita cari pemecahan masalahnya, X1-nya sampai dengan X6-nya. Sampai sini. Silahkan. Yang bingung ditanyakan. Bingung semua, Bu, ya. Gimana dong kalau bingung semua? Ya, yang punya buku sering-sering dibaca lah itu. Begitu ya. Lumayan tuh contohnya. Satu soal udah bisa 30 menit lebih ya. Sudah? Ada yang tanyakan? Silahkan nanti yang punya buku bisa dilihat di contoh 7, contoh 8, ya. Dan banyak latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Cukup, Anda tanyakan silahkan. Jadi gini, kalau belajar matematika daring ya, keterbatasannya adalah kita tidak bisa mengotret, tidak bisa menjelaskannya secara fisik begitu ya. Makanya strateginya adalah kalian wajib punya buku paket, ya. Harus punya buku modulnya yang dipelajari. Kemudian baca dulu sebelum mulai kuliah daring. Nah, itu yang buku kalian punya itu ya, baca ya. Contoh soalnya dipelajarin. Kemudian soal yang dicontohkannya itu kamu kerjakan ulang. Coret-coret lagi. Kan ada pembahasannya ya. Jadi kan gak khawatir salah, ada pembahasannya. Jadi contoh soal, namanya contoh soal ada pembahasannya dong ya. Contoh soal yang dalam buku itu kalian pahami, pelajari, nanti diulas kembali dengan cara kalian mengerjakan ulang contoh tersebut. Nah, dengan mengerjakan contoh itu, nanti dari teorinya akan kena semua tuh maksudnya apa konsepnya. Jadi kalau belajar eksak jangan teori dulu, langsung aja ke prakteknya apa. Nanti dari praktek kita simpulkan tuh, ya namanya belajar apa? Belajar deduktif ya. Kalau kita ilmu eksak, orang eksak belajarnya deduktif. Dari yang luas dulu, baru ke pengkerucutan ya, baru yang sampai sempit. Itu belajarnya ya. Jangan hanya mengandalkan ketika ibu, guru, atau dosen menjelaskan. Pasti waktunya dan kesempatannya terbatas. Gitu ya. Jadi yang belum punya buku silahkan dipunyai dulu. Pinjem pun boleh, nggak apa-apa. Ya, oke? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, ya gimana? Ibu itu kan dari persamaan linearnya yang baris keempat itu kita harus mengubahnya ke 0 semua gitu ya, Bu? Ya, pokoknya tujuannya adalah cari setiap variabel hanya satu nilainya. Kok Bu, tadi yang X4 ada 2 gitu ya? Ini ada 2 ya? Nih. Bu, ini ada 2 nih. Kalian jangan lihat matriks yang ini ya. Ini belum final ya. Lihat matriksnya yang di buku yang udah final. Kok Bu, ini ada 2 X4, tapi cuma ada 1 tujuannya atau harus 1. Nah, kenapa di sini boleh 4? Nah, ini kalau kita geser kan ke sini hanya X3 aja kan ya? Nah, sini. Nah,
X3 sama dengan min 2 X4. Artinya X4-nya kalau kita misalkan akan ada jawabannya. Begitu ya. Kalaupun di sini 2 nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau di sini dibuat 1, nanti di sini 2 nih, nggak beres-beres. Nih, di sini 2 ya kan? Di sini 2, di sini 1 kan? Ya enggak? Diubah lagi sama yang di ini. Ternyata di sininya 1, di sininya 2. Paham nggak? Jadi nggak akan ketemu satu-satu, nggak akan ketemu. Pasti di antaranya yang di baris kolom ketiga dan kolom keempat pasti ada 2 nih. Entah itu X3-nya atau X4-nya. Paham ya? Bu gimana? Ya nggak apa-apa, udah nggak masalah. Berarti salah satunya ada yang double, mau itu X3-nya atau X4-nya. Tapi diusahakan semuanya sudah hanya satu variabelnya. X1-nya hanya satu, X2-nya hanya satu, X5-nya hanya satu, dan X6-nya pun hanya satu, biar mudah. Nah, selebihnya tinggal pindah ruas kan? Pindah ruas. Dimisalkan X2-nya berapa, X4-nya apa, X5-nya apa, tinggal dimasukkan. Gitu. Ya. Jadi sebelum mengerjakan soal itu, apa yang ditanyain nih? Jangan udah panjang-panjang ke bawah ngerjain. Yang tanyakannya nggak nyambung sama yang dikerjain. Ya. Ini kan penentuannya bukan pakai OBE kan? Gauss Jordan ya, bukan pakai baris elementer kan? Kita belum sampai ke situ. Perintahnya hanya adalah memecahkan. Nah, memecahkan masalah SPL ini dengan eliminasi Gauss Jordan. Belum pakai OBE. Begitu ya. Sampai dengan ke SPL sederhana. Nah, barulah sudah sederhana kita pindah ruaskan, kita misalkan hanya per satu aja. X1, X2, X3, sampai dengan X6. Gitu ya. Makanya kalau kemarin belajar di aljabar matriksnya mantap, di sini sudah mantap nih. Cukup, pengen tanyakan lagi? Oh, terima kasih ya. Ya, tanyakan lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu anggap paham berarti nih ya. Silakan telah kembali di bukunya. Di setiap contoh soalnya. Begitu ya. Cukup ya untuk pertemuan ini, jangan banyak-banyak dulu materinya, takut mumet kaliannya. Karena satu soal pun ini 30 menit ya, lumayan ya pengerjaannya. Konsepnya dimantapkan ya. Ingat konsepnya dimantapkan. Jangan sampai kaidah min plus min itu salah ya, kacau itu. Kalau dasarnya nggak tahu mau ngerjain yang ke soal yang variasi, gimana ngerjain soalnya. Gitu ya, cukup ya. Kita cukupkan untuk pertemuan kedua ini. Lanjut nanti ke pertemuan ketiga di waktu yang seperti biasa ya. Terima kasih yang sudah join. Jangan lupa pekan depan kita evaluasi ya. Berarti tentang tadi doang tuh ya, tentang soal tadi yang sudah dijelaskan. Konsep dan contoh soal yang telah dijelaskan. Terima kasih yang telah gabung. Ketemu pekan depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengajar lagi. Baik ya, Ibu duluan.